Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat. Nanti kita lihat. Nah, ini saya waktu diajar sama beliau. Beliau ini guru saya, udah almarhum ini. Ya. Beliau ini ahli masalah hukum, masalah undang-undang dasar itu ahli dia. Tapi dia nggak kepake ya, padahal dia profesor yang memperjuangkan ya bagaimana undang-undang dasar 45 itu harus dipertahankan. Ya. Inilah beliau yang bilang, masih ada para penyelenggara negara, para penyelenggara pemerintahan, para pemangku kepentingan belum memiliki pemahaman yang sama tentang makna dan substansi amanat pembukaan Konstitusi Undang-Undang 1945 adalah sebuah grand design. Grand design yang berisi perintah. Jadi amanat pembukaan itu perintah. Bukan jarum jam, muter-muter, enggak. Itu kompas. Mau diarahkan kemana negara ini? Itulah makanya disebut, ada komentar garis-garis besar haluan negara. Sekarang garis besar haluan negara, waktu reformasi, hapus. Tapi nggak ngerti apa itu garis besar haluan negara. Ketika ditanya ya sama senior-senior saya, Bing, menurut kau itu GBHN itu perlu nggak dihidupkan kembali? Saya pernah menjawab begini aja. Coba Bapak pikir. Mari kita pikir sama-sama lah. Korea nggak punya GBHN itu. Nggak ada kata-kata GBHN. Malaysia juga nggak punya GBHN. Singapura nggak punya GBHN. Nah sekarang GBHN itu apa? Menurut definisi yang sebenarnya. Nah, padahal GBHN itu adalah policy, kebijakan. Nah, nanti kita bahas what is policy. Ya. Nah, sekarang ini kata kalimat ini sebuah grand design yang berisi perintah. Apa perintah konstitusi? Ya, kan ada 5. Melindungi segenap bangsa Indonesia, yang pertama. Yang kedua, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Karena di situ ada dan. Nah, tapi banyak juga. Ya, kayak Anies saja bilang masih 4 kok. Padahal 5. Memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Satu lagi, ikut serta. Ya, bangsa Indonesia dalam apa? Ketertiban dunia berdasarkan perdamaian yang abadi dan keadilan sosial. 5 tugas itu apa hafal itu mereka luar kepala? Nggak akan hafal. Memanfaatkan waktu yang sangat singkat ini setiap saat untuk meninggikan dan memuliakan nama Yahshua Hamas. Nah itulah yang lainnya semua bangsa-bangsa datang kepadanya mengaku dan menerima dia sebagai juru selamatnya. Amin, saudara-saudara ya. Nah, pada malam hari ini Pastor Paul memilih itu tadi. Kolonel tituler katanya saya dinobatkan di Danrem Danrem Galarua ya, bukan Danrem suatu wilayah di Indonesia. Jadi aneh-aneh Pak. Indonesia ini aneh-aneh. Jadi bukan hanya dari akar rumput sampai yang tertinggi, aneh-aneh. Bukan hanya masalah pemberian pangkat atau penghargaan yang aneh-aneh. Dulu diberikan penghargaan gelar profesor honoraris causa kepada Megawati Soekarno Putri yang pertama, mudah-mudahan yang terakhir di Indonesia ya. Nah ini menyusul lagi dengan Deddy Corbuzier ini, aneh-aneh. Nah sekarang yang aneh-aneh lebih gila lagi, nanti Pak Tobing akan menjelaskan. Itu baru yang kelihatan, yang kecil-kecil, saya kategorikan itu kecil-kecil. Tetapi ini aneh-aneh adalah menyangkut bagaimana menata negara ini berdasarkan penetapan. Akan menjadi apa lembaga negara, akan menjadi apa lembaga yang ini. Ya. Ini nanti ini lebih aneh lagi. Kita akan lebih terkaget-kaget. Pak Tobing akan menjelaskan dari mana nanti kita ini aneh-aneh. Yaitu kalau misalnya satu perusahaan atau organisasi ini perusahaan akan menjadi apa? Organisasi akan menjadi apa? Nah ini aneh-aneh.
Yang saya katakan organisasi di Indonesia ini adalah organisasi terbesar yaitu Negara Republik Indonesia, bukan ormas seperti Galarua ya atau perkumpulan. Ini aneh-aneh lagi. Nah, aneh-aneh. Nanti Bapak Ibu akan terkaget-kaget, tetapi sekaligus selain terkaget-kaget juga bisa menarik pelajaran untuk dikristalisasi yang bisa kita terapkan di dalam lingkup kita masing-masing berorganisasi. Nah, untuk itu saya ucapkan selamat malam kepada Jenderal Junius Tobing. Beliau ini baru dari Majalengka ini ya, jadi capek beliau, tapi ya demi apa? Demi acara kita pada malam hari ini, dia selalu menyediakan waktu untuk itu. Baru tiba ini di rumah ini, ya. Jadi saya serahkan kepada Pak Tobing. Selamat malam Pak Tobingnya, sehat selalu. Mudah-mudahan sudah sempat istirahat walaupun 5 atau 10 menit untuk mengisi acara kita pada malam hari ini. Jadi saya serahkan ke Pak Tobing. Silakan Pak Tobing. Mana itu Baik, sebentar ya, baru duduk ini. Minum dulu Pak, minum dulu. Udah. Udah, minum dulu lah. So, you want to go to Wendoman? Man. Tinggal tidurin. Nah. Wah, masih gini. Oh, semua. Terus apa lagi Wendoman? Siapa? What do you want to buy? Sampai. Nah. Pak Budianto bantu co-host Pak Budianto ya. Langsung matanya Pak. Iya. Pak Budianto Sejahtera bantu co-host ya. Oke, saya sudah bisa ngomong ini. Halo, Nah, sudah bisa Pak Jenderal, lanjut. Aduh, sorry lah ya. Saya perkirakan tadi jam 7 sampai sini ternyata macet total, nggak bisa bergerak saya. Salah semua perkiraan inilah sekarang. Dinamika itu memang apa? Ini kemarin saya dikirim oleh Pak Santiamer. Lai, kalau bisa kita bicarakan tentang kelembagaan, visi misi, kemudian programnya apa segala macam. Tapi dikirimlah ke saya. Nanti tolong bisa ditayangkan tuh Pak Santiamer ya, karena saya belum sempat bikin slide ya. Nah, tadinya saya mau ngambil judul ini. Apakah masih ada negarawan di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang benar-benar paham makna dan substansi amanat pembukaan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, bukan yang di amandemen ya. Yang di amandemen itu udah, sebenarnya kita tidak sadar bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu sudah di amandemen, bukan pada saat reformasi saja. Sebelum reformasi sudah di amandemen, tapi banyak yang tidak tahu. Ketika apa? Ketika Undang-Undang RIS itu kembali ke Undang-Undang Dasar 45, di situ pembukaan sudah dirubah sebenarnya. Saya udah sering mengatakan itu, tapi nanti kita ulangi lagi lah ya. Nah, karena bicara apa yang disampaikan oleh Pak Santiamer kemarin ke saya, usulan beliau, Pak, marilah kita bicarakan apa benar ini lembaga kenegaraan ini, lembaga-lembaga negara ini benar nggak menyampaikan visinya, ya merumuskan misinya, merumuskan tugas-tugasnya, merumuskan kebijakan, merumuskan strategi, merumuskan program aksinya. Apa benar? Sampai sekarang secara tertulis, secara lengkap, komprehensif, holistik, dan integral itu nggak ada. Ya, hanya sekedar aja seolah-olah itu menjadi pertanggungjawaban ya para penyelenggara negara dan para penyelenggara pemerintahan. Tetapi apa yang terjadi saat ini ya atau belakangan ini selama periode pemerintahan, katakanlah mulai dari Bung Karno sampai hari ini, semua serba apa? Serba spontanitas, bukan responsif. Ya, itu berkali-kali saya katakan. Kenapa? Oke, silakan. Terima kasih, Dan. Yuk. Makasih. Yuk. Saya bilang, apakah mereka ini ngerti tentang visi apa enggak? Nah, nanti kita kupas. Ya,
Saya tidak mau berdiskusi menurut paradigma saya pribadi, ya, tetapi paradigma yang ada benchmarkingnya. What is mission? What is mission? Apa itu tugas-tugas? Apa itu tugas pokok? Apa itu visi? Apa itu policy? Apa itu strategi? Apa itu program aksi? Bukan spontanitas, tidak. Tapi dari mana kita mengacu? Apa kompas yang kita pakai? Ya kan, karena kita kan mau membawa negara ini mau dibawa kemana? Pasti ada tujuannya dong. Ya. Mengapa tujuan ini, negara ini didirikan? Kan pasti ada tujuannya. Itulah the power of purpose, itu sangat luar biasa. The power of vision. Nah, sekarang kita supaya tidak, ini memang slide-nya belum semua ya. Kenapa? Inilah kembali lagi kepemimpinan negarawan, bukan pemimpinnya, tapi kepemimpinan yang dia miliki itu seperti apa gitu loh ya. Nah, ini saya mengangkat pemahaman ini karena masih banyak para penyelenggara negara. Ya. Para penyelenggara negara, para penyelenggara pemerintahan. Ini kurang ini penyelenggara negaranya. Dan para pemangku kepentingan serta warga negara sebagai pemegang saham atas kekayaan sumber daya alam ini, kita punya saham dong. Kita lahir di sini kok. Ya. Belum memahami makna dan substansi yang terdapat di amanat pembukaan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Ya. Belum memahami. Lah nanti kita buktikan dari visi-visi yang mereka yang kemarin dikirim sama Pak Santi Amer ke saya, kita bisa. Ya. Nah, kita juga harus tahu dulu lah apa yang dimasukkan makna. Nah, ini kata kamus loh ya. Ya. Arti. Berarti kita itu kalau mau melihat amanat konstitusi itu, kita harus tahu setiap kata yang terdapat dalam tulisan kuno itu. Bayangin, sudah berapa tahun? Sudah 77 tahun. Tulisan itu kan sudah kuno itu kalau mau dipikir. Tapi setiap kata kita tahu nggak artinya. Jangan-jangan saya nggak tahu, banyak yang nggak tahu. Kita harus bisa membuktikan bahwa betul apa enggak yang kita sampaikan itu. Nah, maksud pembicara, kalau saya katakan makna dan substansi dari suatu amanat pembukaan umpamanya, apa pengertian yang diberikan kepada suatu bentuk kebahasaan? Apa artinya makna? Maksud makna itu apa? Saya belum sempat, nanti kita bahas di apa ya? Itu pembukaan Undang-Undang Dasar yang 4 alinea itu, nanti kita kupas satu seperti setiap kata, nanti kita kupas. Saya yakinnya ya masih banyak ya, bukan berarti semua tidak, yang tidak mengerti makna dan substansi. Nah, substansi adalah nomina atau kata benda yang memiliki arti watak yang sebenarnya dari sesuatu. Apa kata isinya, apakah pokoknya, apakah intisarinya. Watak dari amanat pembukaan itu seperti apa? Kenapa harus 4 alinea? Kenapa di situ ada 5 kata adil? Kenapa di situ ada 5 ajas? Di situ kenapa ada 5 tugas? Ya, janji yang harus dipenuhi. Ada 5 perintah yang harus dikerjakan. Nah, ini nggak paham. Nanti kita kupas. Tapi karena Pak Santi Amer mengupas masalah visi misi lembaga-lembaga ini, ya nanti kita lihat apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apa itu visi, apa itu misi. Ya. Saya sampai mencari tahu di mana kita ketemu kata visi ini. Ternyata di Bible ada. Kalau tidak salah, kalau proverb itu bahasa Inggrisnya proverb itu Amsal ya? Ya, Amsal. Amsal. Saya lupa di ayat mana, tapi di situ tertulis, without vision, the people perish. Ya, buka aja di King James Version. Tapi kalau di kitab Amsal
Alkitab tulis terjemahan Indonesia, saya nggak tahu Amsal keberapa itu, tapi apa ya Amsal, tapi itu ada. Without vision, the people perish. Tanpa visi, manusia binasa. Lah kalau salah merumuskan visi, sama saja kita membinasakan manusia, bukan? Ya nanti kita lihat. Nah ini saya waktu diajar sama beliau ini guru saya, udah almarhum ini. Ya, beliau ini ahli masalah hukum, masalah undang-undang dasar itu ahli dia. Tapi dia nggak kepake ya, padahal dia profesor yang memperjuangkan ya bagaimana undang-undang dasar 45 itu harus dipertahankan. Ya, inilah beliau yang bilang masih ada para penyelenggara negara, para penyelenggara pemerintahan, para pemangku kepentingan belum memiliki pemahaman yang sama tentang makna dan substansi amanat pembukaan Konstitusi Undang-Undang 1945 adalah sebuah grand design. Grand design yang berisi perintah. Jadi amanat pembukaan itu perintah. Bukan jarum jam, muter-muter, enggak. Itu kompas. Mau diarahkan kemana negara ini? Itulah makanya disebut, ada komentar garis-garis besar haluan negara. Sekarang garis besar haluan negara, waktu reformasi, hapus. Tapi nggak ngerti apa itu garis besar haluan negara. Ketika ditanya ya sama senior-senior saya, Bing, menurut kau itu GBHN itu perlu nggak dihidupkan kembali? Saya pernah menjawab begini aja. Coba Bapak pikir. Mari kita pikir sama-sama lah. Korea nggak punya GBHN itu. Nggak ada kata-kata GBHN. Malaysia juga nggak punya GBHN. Singapura nggak punya GBHN. Nah sekarang GBHN itu apa? Menurut definisi yang sebenarnya. Lah padahal GBHN itu adalah policy, kebijakan. Nah nanti kita bahas what is policy. Ya. Nah sekarang ini kata kalimat ini sebuah grand design yang berisi perintah. Apa perintah konstitusi? Ya, kan ada 5. Melindungi segenap bangsa Indonesia, yang pertama. Yang kedua, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Karena di situ ada dan. Nah, tapi banyak juga. Ya, kayak Anies saja bilang masih 4 kok. Padahal 5. Memajukan kesejahteraan umum. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Satu lagi, ikut serta. Ya, bangsa Indonesia dalam apa? Ketertiban dunia berdasarkan perdamaian yang abadi dan keadilan sosial. 5 tugas itu apa hafal itu mereka luar kepala? Nggak akan hafal. Tapi bagaimana uang turun dari langit? Hafal dia. 1 perak pun nggak boleh kurang, kan begitu? Nah, jadi ini beliau ingatkan lagi di tulisan di buku Reformasi Gagal. Ya, ini dia testimoninya beliau, selamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana kita menyelamatkan kalau kita tidak tahu makna dan substansi yang ada di konstitusi? Kalau kita bernegara, tolong kita butuh negarawan, bukan agamawan. Ya. Bukan berarti kita tidak perlu agamawan, kita perlu. Tetapi ketika kita bernegara, ya kita perlu konstitusi. Ya. Mengapa kita ada konstitusi? Karena kita baru merdeka. Ya, seperti Inggris lah, nggak punya konstitusi. Dia nggak pernah merayakan hari kemerdekaan pun, nggak. Kapan ada hari kemerdekaan Inggris? Kalau Amerika ya di July 4, ya 4 Julai, saya ingat betul itu. Ya, ada hari kemerdekaan, memang dia merdeka dari penjajahan kan, yang menjajah Inggris juga waktu itu. Nah, inilah makna dan substansinya apa? Saya coba menerjemahkan. Artinya apa? Setiap kebijakan nasional, GBHN atau policy ya, bukan polisi, policy.
strategi nasional, mission, tugas-tugas, task, program pembangunan nasional, program aksi yang akan dirumuskan harus bertumpu kepada amanat pembukaan Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Untuk apa? Untuk mewujudkan visi nasional. Visi nasional, ya udah di sini kan udah ditulis di alinea ketiga kalau tidak salah. Alinea kedua, Indonesia yang merdeka, bersatu, ya, berdaulat, adil dan makmur. Inilah visinya kita. Indonesia yang. Nah, jadi kadang-kadang nggak paham. Ya, saya coba menganalisa maksud yang diajarkan oleh, yang disampaikan oleh Pak almarhum. Nah, saya coba merumuskannya ini. Jadi kita harus berpikir, ya, berpikir apa? Ya kan landasan paradigma. Paradigma itu kan kerangka landasan kita berpikir, di mana kita hidup. Tetapi semua kita ini kan negarawan, tapi kepemimpinannya yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara di negara kesatuan Republik Indonesia. Mohon maaf ya, sebelum saya teruskan, apakah bisa dibaca ini Pak Santiamer? Bisa Pak. Bisa ya? Bisa Pak. Ini maksimal sekali nih, karena kalau nggak saya bikin begini banyak yang nggak paham. Dan ini tidak diajarkan loh ya Pak Santiamer. Anda kan sudah Lemanas, tak ada diajarkan di Lemanas kayak begini. Nah ini berpikir, ini Anda berpikir dari atas ke bawah, tapi bertindak dari bawah ke atas. Nah coba di sini, ya kalau berpikirnya gimana? Para penyelenggara negara, para penyelenggara pemerintahan, para pemangku kepentingan, serta warga negara sebagai pemegang saham, dia harus melindungi dan menjalankan prinsip-prinsip yang terdapat di dalam ideologi Pancasila. Ya, pada amanat pembukaan. Ingat ya, Pancasila itu di amanat pembukaan tidak pernah disebutkan Pancasila loh. Ya. Nggak ada. Ya, tapi prinsip-prinsip yang kita sudah akui. Nanti di batang tubuhnya disebutkan ideologi kita Pancasila. Ya, nah, tetapi di sini ya kita harus paham kepada nilai-nilai prinsip nilai-nilai atau azas sama prinsip itu sama, ya, yang terdapat dalam ideologi Pancasila. Ya, dengan taat dan setia, patuh dan setia. Ya, pada amanat pembukaan Konstitusi Undang-Undang Dasar 145 dalam rangka apa? Menghadapi setiap ancaman, gangguan, hambatan, tantangan. Terhadap apa? Kepentingan nasional. Semua negara punya national interest, punya kepentingan nasional. Tapi kalau tidak paham ini para negarawan-negarawan kita ini, tidak paham mulai dari presiden sampai kepala desa, dan semua kita warga negara nggak paham, kita nggak bisa mengoreksi. Kita nggak bisa mengoreksi jalannya para penyelenggara pemerintahan, ya, program para penyelenggara negara. Kita nggak bisa mengoreksi. Bagaimana kita mengoreksi kalau dia nggak tahu ini? Nah, semua negara itu di dalam buku Pancasila saya itu udah pernah saya sampaikan bahwa segala yang ada diawali dari suatu ideologi. Ide itu dari pemikiran kita, ya. Karena kita jadikan ilmu, makanya ideologi. Tetapi bagaimana ideologi itu dilogoskan, diwujud nyatakan gitu loh. Nah dari sini dulu ideologi dan konstitusi ini, karena di konstitusi ada ideologi. Ya karena ideologi maka ada konstitusi, kan begitu. Jadi ini saling seperti satu mata uang dari dua sisi. Nggak bisa dipisahkan ini. Terus menurunlah ke filsafat. Terus dari filsafat ini, bagaimana kita supaya negara ini berdiri tegak, apa segala macam. Perlu tujuan nasional. Apakah tujuan nasional kita pahami sama? Terus dari tujuan nasional, karena kita ingin ada keutuhan
dan tetap tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia, serta utuhnya jadi di bangsa yang Pancasilais, dan tetap setia kepada amanat pembukaan Konstitusi Undang-Undang 45, diperlukan visi. Makanya di sini apa? Indonesia yang merdeka. Kalau kita merdeka, bisa nggak tujuan ini tercapai? Nggak mungkin. Seperti Galarua. Apa sih tujuannya Galarua didirikan? Baru visi. Ingat ya, the power of purpose. Contoh, Tuhan menciptakan manusia. Tuhan menciptakan alam semesta. Menciptakan surga. Menciptakan bumi. Menciptakan binatang, pohon-pohonan. Pasti ada tujuannya dong. Tapi apakah ada visi Tuhan? Ada. Apa visi Tuhan? Ini kalau Indonesia, kalau visi Tuhan apa? Datanglah kerajaanmu, itulah kita disuruh doakan itu. Jadilah kehendakmu di bumi, seperti di surga. Nanti ada dunia baru, langit baru, bumi baru. Ya, itu. Nah, dari visi, bagaimana kita mau melaksanakan visi? Visi without mission, just a routine. Tapi ini pun tidak bisa hanya tugas pokok ini, harus ada aksi. Vision without action, just a dream, hanya mimpi. Mimpi di siang bolong. Ngomong doang, itu loh. Makanya lihat itu pejabat-pejabat itu di fit and proper test menyampaikan visi. Saya yang mengerti, saya lagi berpikir, ini mereka ngerti visi apa enggak? Definisi kok dijadikan visi, visi kok dijadikan definisi, misi kok dijadikan visi, lihat aja nanti. Ya. Nah, kebijakan nasional, apa sih kebijakan nasional ini? Nah, tugas pokok itu apa? Tugas pokok itu adalah tugas yang paling utama, yang merupakan prioritas. Saya katakan tadi ada 5. Ya. Tetapi di dalam tugas-tugas ini ada kepentingan. Di dalam kepentingan itu ada tugas-tugas, tergantung perkembangan situasi. Situasi apa? Lingkungan. Lingkungan mana? Strategis. Mulai global, regional, dan nasional. Ini nanti akan merumuskan tugas-tugas. Pak Paul kirim saya, waduh kok Deddy Kobusar diangkat jadi letkol Bapak ya. Ya nanti kita bahas itulah, isu-isu strategis macam-macam di Indonesia ini. Apakah ada paradigmanya? Ya nanti kita kupas. Dari kebijakan ini, kebijakan itu ya bahasa aslinya what to do. Tapi tugas pokok mission, ya mission itu apa? What we must do. Beda, tolong. What we must do. Kita punya tugas melindungi, harus dilindungi. Pertanyaannya, apakah pemerintahan ini sudah melindungi segenap bangsa Indonesia? Kalau melindungi, nggak pakai excuse. Kalau melindungi, nggak mungkin sekian banyak kita mati. Mungkin jutaan mati gara-gara COVID. Coba. Sudahkah kita melindungi seluruh tumpah darah? Waduh, itu ada isu strategis lagi saya dikirim. Tolong, saya kaget juga. Pulau di Maluku Utara itu pulau apa itu katanya? Coba. Aneh lagi, nanti kita buka aja lah. Nah, kalau kebijakan nasional, what to do? Mau diarahkan kemana? Nah, tetapi kebijakan aja nggak cukup. Harus ada strategi. Ya. Harus ada strategi. Strategi itu apa? Apa yang ingin kita capai? Ada sasarannya yang ingin dicapai. Bagaimana cara untuk menempuh supaya bisa mendapat supaya sasaran itu bisa dicapai? Bagaimana cara menggunakan sarana kekuatan, kemampuan, sumber daya yang ada, prasarana yang tersedia agar sasaran tercapai. Makanya kalau dibilang di dalam kebijakan ini arahnya ke sana, strateginya juga harus ke sana. Strategi itu ada 5. Strategi nasional.
Satu, strategi pembangunan kekuatan dan kemampuan nasional. Kemudian strategi pembinaan kekuatan dan kemampuan sudah dibangun, tidak dibina. Nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Umpamanya tank, beli umpamanya senjata-senjata alutsista. Nggak sampai 5 tahun, sudah nggak bisa dipakai. Ya, setelah pembangunan, pembinaan, baru digelar. Di mana dia digelar kekuatan itu? Apa di gudang aja? Manusia itu disimpan aja, dibonsai, tidak boleh bergerak, tidak boleh bermanuver. Ya, digelar di mana? Di seluruh wilayah Nusantara, di seluruh provinsi, digelar kekuatan dan kemampuan itu yang dimiliki kekuatan nasional. Lah kekuatan nasional apa saja, Pak? Mulai kekuatan intelijen, kekuatan diplomasi, kekuatan militer, kekuatan ekonomi, kekuatan sosial budaya, kekuatan politik negara. Politik itu kekuasaan, politik pemerintahan, bukan politik praktis, bukan politik partai ya. Politik negara, karena politik negara tertuang di amanat pembukaan. Setelah kita rumuskan strategi tadi, pembangunan, pembinaan, penggelaran, penggunaan. Untuk apa dibangun, untuk apa dibina, untuk apa digelar, tidak bisa digunakan. Yang terakhir, strategi bagaimana mengkoordinasikan ini. Karena para penyelenggara negara, bukan penyelenggara pemerintahan. Ada 2, makanya presiden, ya, dia ada 2, sekaligus sebagai kepala negara, juga kepala pemerintahan. Institusi demikian juga, ada institusi negara, ada departemental namanya. Beda. Ya, kalau Indonesia unik, ya memang unik. Disitulah harusnya membedakan kita dengan negara lain supaya kita tidak nyontek gitu loh. Amanat pembukaan kita itu ya nanti kita bahas itu, waduh luar biasa isinya. Kalau kita memaknai itu, ya jangan bawa kitab suci. Kalau kitab suci nggak laku di sini. Nanti kita bicara kitab suci, itu kerajaan Tuhan. Ada ideologi Tuhan, ya adalah ide Tuhan. Kalau enggak, ngapain dia berpikir untuk menciptakan manusia dan sebagainya itu? Ide kan dari Tuhan. Marilah kita ciptakan, dari mulut Tuhan itu ngomong. Tapi diwujud nyatakan. Kita ngomong Pancasila. Ideologinya Pancasila. Sudahkah Pancasila ini dilaksanakan secara murni dan konsekuen? Firman Tuhan aja nggak dilaksanakan. Ini saya kaitkan sedikit karena kita hidup di dalam 2 dimensi ya. Satu sebagai warga negara kerajaan Tuhan. Siapa bilang kerajaan Tuhan itu tidak ada? Ngomong di sini. Tanya sama Tuhan, ada nggak kerajaanmu? Tapi kita hidup juga sebagai warga negara kesatuan Republik Indonesia. Karena Tuhan menciptakan sekian banyak suku bangsa. Berbeda-beda dong. Thailand sama kita. Berbeda dong Singapura dengan kita. Cina dengan kita. Nggak sama. Inggris dengan Amerika aja nggak sama. Ya. Nah, dari strategi nasional ini tadi, harus ada program dong. Mau program 1 tahun, 3 tahun, mau 5 tahun, mau 25 tahun, boleh-boleh saja. Tapi bukan ganti presiden, ganti program. Ganti kebijakan, ganti paradigma. Wah, negara ini nggak berkesinambungan. Ya. Nah, ini apa programnya? Nah, program ini juga harus ada dilaksanakan melalui prosedur. Ya, bagaimana prosedur melaksanakan itu? Ya tadi itu perlu ada strategi koordinasi antara penyelenggara pemerintahan, antara pemerintah penyelenggara negara, termasuk pemangku kepentingan, termasuk kita warga negara. Makanya ada perwakilan golongan, tapi dirubah. Dewan Perwakilan Daerah, bukan golongan. Hati-hatilah, makanya harus kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Yang pokok-pokoknya jangan dirubah, makanya adendum. Ya. Kan dibilang mengapa adendum? Tidak boleh merubah pembukaan.
Kalau merubah pembukaan sama saja merubah negara. Ini. Jadi kalau kita mau bertindak dari bawah, memang berat. Pak Paul bilang, aduh berat sekali menerima pelajaran Pak Tobing. Memang berat. Memang sulit. Iya. Tidak ada pernah diajarkan seperti ini. Saya kasih tahu, tidak pernah. Saya ini merangkai sendiri. Apa kaitannya ini ya? Ini pun belum dijabarkan secara detail ini. Wah, ini kalau mau menjabarkan secara detail, berapa halaman saya harus ngomong. Ya. Oke, ini saya potong-potong sedikit ya, nanti payah lagi. Sepertinya ini udah pernah saya sampaikan ini. Ya. Jangan bilang hanya filosofi negara aja, tidak, banyak di sini. Ya, ini nanti kita bahas satu-satu lah. Tapi saya mau nanti cerita, inilah ideologi bangsa. Kalau kita mulai dari urut, sebagai dasar negara, filosofi Groundsel, ground norm, ground web, sebagai pandangan hidup bangsa, pandangan dunia malah. Siapa bilang? Ya, mau siapa Tuhannya pasti dia punya negara itu berketuhanan. Mau siapa kayak pemimpinnya pasti punya rasa kemanusiaan karena dia manusia bukan setan, kan begitu. Kita kan bukan kembali ke zaman jahiliyah. Makanya manusia itu sudah beradab. Apakah manusia tidak beradab? Kalau enggak telanjang aja semua. Ngapain pakai jas, pakai dasi, pakai batik, pakai apa segala macam. Pakai baju adat. Nah ini Pancasila. Saya coba membreakdown ya. Ya, mungkin ada lebih dari yang 11 ini. Ini ada 11 kemarin saya hitung. Ya, bagaimana Pancasila itu sebagai satu kesatuan yang komprehensif, holistik dan integral, saling terkait. Ya, antara sila pertama, kedua, ketiga. Ya, komprehensif itu menyeluruh, luas dan menyeluruh, holistik, menjadi satu, integral, terikat satu dengan yang lainnya. Sekarang saya tanya, ada nggak di universitas diajarkan seperti ini? Tunjukkan nama saya bukunya. Kemudian sebagai satu sistem keyakinan dan kepercayaan, belief system. Kita percaya dengan satunya ideologi Pancasila sebagai satu keyakinan bagi kita di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat. Bahwa negara ini tidak akan ribut, tidak bacok, tidak saling bunuh, tidak fanatik, ya, memiliki apa? Saling mengasihi. Itu satu sistem yang kita yakin. Tapi ya heran juga lah. Yang terjadi apa? Negara ini syarat dengan sara. Berbagai macam suku, agama, kepercayaan, ras dan golongan. Tiap hari berantem. Tidak ada hari tanpa konflik. Indonesia inilah paling berat. Nah, sebagai sumber pusat kekuatan, sebagai apa lagi? Sebagai ideologi tertutup dan terbuka. Sebagai apa lagi? Strategi vision. Udah itu apa lagi? Sebagai wawasan kebangsaan, sebagai alat perekat pemersatu bangsa, sebagai sumber etika moral dan budaya. Nah, ini ya akan kita jelaskan memang satu-satu. Kalau sebagai pusat kekuatan kemarin sebagai pengantar sudah, tetapi mengapa itu disebut pusat kekuatan? Karakteristiknya belum kita bahas. Inilah 11 yang saya temukan ya. Mungkin ada lagi nanti. Nah, oke lah. Nah, ini kalau kita tidak tahu, tadi ideologi dan segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan, undang-undang dasar, dan sebagainya. Undang-undang dasar suatu negara. Lah ini fundamental ya. Kalau nggak ada konstitusi, negara Indonesia ini hancur. Sama dengan juga ormas. Ormas nggak punya anggaran dasar, nggak ada rumah tangga, pasti ribut. Makanya makna yang ada di anggaran dasar dan di anggaran rumah tangga itu harus dipahami. Demi apa? Nah, ini Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia tahun 1945 pembukaannya. Ini saya ambil apa? Yang asli sesuai dengan keputusan BPKI pada rapat besar 18 Agustus 1945. Ada di lembaran negara, jangan coba-coba merubah ini. Tapi sudah dirubah, sudah. Apa pemahamannya? Ya, alinea pertama, di situ menunjukkan apa? Sikap bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Ya. Makna substansi alinea kedua, ada cita-cita nasional di situ, ada vision. What we will become. Indonesia mau jadi apa? Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Inilah cita-cita nasional. Nah, visi para pemimpin negara, ya, para penyelenggara pemerintahan, gubernur, bupati, camat, lurah, wali kota, harus berfokus kepada ini. Boleh nggak saya sebagai, kalau seandainya saya sebagai gubernur merumuskan visi, boleh. Tapi tidak boleh bertentangan dengan ini. Indonesia yang merdeka itu seperti apa sih? Indonesia yang bersatu itu seperti apa sih? Indonesia yang berdaulat seperti apa sih? Yang adil dan makmur itu seperti apa? Paham nggak gubernur? Coba saya tanya. Bukan nanti beberapa contoh visi-visinya. Nggak ada yang benar itu. Ada yang benar, tapi sebagian besar nggak benar. Nanti kita kupas. Kemudian mana substansi alinea ketiga, pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia supaya berkehidupan yang bebas. Sudahkah kita bebas? Saya tadi saya membaca-baca YouTube, ya, ada komentar bahwa undang-undang pasal penistaan agama dicabut. Apa betul apa tidak? Tolong dipelajari nih Galarua. Ya. Ketentuan yang mengatakan penistaan agama itu sudah dicabut. Karena sudah banyak korban gara-gara itu. Nah, kita akan berkelahi terus gara-gara itu nanti. Nah, makanya saya bilang, silakan fanatik beribadah. Jangan fanatik beragama. Bagi saya orang percaya kepada konstitusi kerajaan Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan saya tidak pernah menciptakan agama. Barang siapa yang beragama Kristen, tidak ada. Barang siapa yang percaya, aliran kepercayaan juga punya Tuhan, dia percaya bahwa ada Tuhan. Kalau Tuhannya berbeda, ya silakan aja. Makanya cari kebenaran itu. Nah, ini bicara pernyataan kemerdekaan. Makna substansi alinea keempat membentuk suatu pemerintahan negara. Kita udah sepakat. Makanya ditulis di batang tubuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dibentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila. Ini tertulis di batang tubuh ya. Nah, ada tugas utama. Tugas utama itu tugas khusus kalau bahasa militer. Khusus harus dikerjakan. Suatu pemerintahan negara. Mission, what we must do. Memang nggak ada sini kebijakan. Tapi kalau kita mau melaksanakan mission, perlu kebijakan nggak? Kemana arahnya? Kalau kita mau melindungi segenap bangsa. Kalau kita mau melindungi seluruh tumpah darah Indonesia. Kalau mau memajukan kesejahteraan umum, mau mencerdaskan kehidupan bangsa, ya ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan apa? Kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ini tugas khusus. Janji. Perintah konstitusi ini. Ini bukan tujuan. Jangan ini jadikan tujuan. Ya keliru. Orang semuanya kata kerja kok. Mama, ikut. Bukan kata kerja.
Tapi targetnya bagaimana cara melindungi segenap bangsa Indonesia? Bagaimananya cara? Cara apa? Cara menggunakan apa? Kekuatan dan kemampuan yang dimiliki. Prasarana sumber daya yang ada. Indonesia kaya, Indonesia besar. Kok masih banyak yang miskin? 77 tahun nih merdeka. Duluan kita merdeka dari mana? Dari Malaysia. Duluan merdeka kita dari Cina. Cina 49 baru merdeka. Kita 45 merdeka. Kok mereka lebih makmur? Dia banyak suku nggak? Banyak. Dia banyak kepercayaan nggak? Banyak. Ras banyak juga. Golongan banyak juga. Tapi kenapa? Why? Why? Kenapa mereka bisa bersatu sekarang? Ya, tinggal Taiwan aja yang belum itu. Macau sudah, Hong Kong sudah. Tinggal satu lagi Taiwan itu yang belum. Nah, ada ajas di situ. Ya, ada ajas 5, ketuhanan yang Maha Esa. Di sini bilang, how we will success. Tolong ini ya, banyak yang tidak paham. Apa itu policy atau vision? Vision what will become. Nanti kita kupas ya. Jangan nanti sampai salah lagi. Oke. Saya kira Pak Santi Amer, karena ini waktu udah jam berapa ini? Jam 10 mungkin ya. Sekarang Pak Santi Amer tolong tayangkan yang Pak Santi Amer sarankan kemarin ke saya. Biar kita bahas di ini. Benar nggak itu visi misinya itu? Oke, waktu saya berikan. Close dulu, Pak. Ya, oke. Mana nge-close-nya nih? Bentar. Oke, jadi